Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, untuk video kali ini apa yang akan dibahas yaitu tentang kelapa sawit lagi. Oke, kelapa sawit yang gimana Pak? Ini di dalam video ini bisa dilihat ya, ini kelapa sawit di lahan yang sangat super subur teman-teman. Nah ya, super subur. Nah, kenapa saya bilang kok super subur itu? Nah, bisa diperhatikan, dilihat di situ ada tanah yang hitam teman-teman. Tanah hitam itu wow, sangat spesial buat apa namanya, kelapa sawit teman-teman. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya ya, kalau kelapa sawit itu di tanah mineral itu jelas beda dengan di lahan berpasir ya, bisa dilihat di sini. Nah, beda ya, bedanya di mana? Kalau di lahan berpasir itu agak apa ya, cepat mengering untuk daunnya teman-teman, tapi kalau di lahan mineral kayak gini, tahan yang sangat subur ini tidak teman-teman. Nah, itu, dan bisa dilihat di sini itu, nah itu adalah jangan-jangan kosong teman-teman. Itu rahasia apa namanya, salah satu rahasia yang ada di perusahaan itu, menggunakan jangan-jangan kosong untuk alternatif pupuk teman-teman. Kalau berbicara tentang pupuk ini pasti uh, memicu ke harga ya teman-teman. Untuk harga pupuk ini kan wow, banyak problem bagi petani-petani kelapa sawit itu di pupuk teman-teman. Itu loh. Caranya gimana supaya kita tidak apa namanya, ketergantungan dengan pupuk yang terlalu mahal terus. Nah, jalan satunya adalah dengan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini apa bisa beli Pak? Ya bisa beli, bisa dengan harga kan jauh lebih murah daripada pupuk kimia teman-teman. Tuh, oke. Nah, untuk dosis dan pemupukan per tahunnya berapa nanti akan saya bikinkan lagi videonya di fitur member teman-teman, atau fitur gabung ya. Bisa, nanti bisa di situ. Nah, di fitur gabung ini akan saya bahas semua teman-teman. Dari nol sampai, dari sawit yang masih TBM sampai sudah TM ya. Akan saya bahas di situ semua. Bahkan untuk penyiapan lahan dan untuk apa ya namanya ya, lahan yang mau ditanami kelapa sawit itu kriterianya gimana akan saya buatkan di fitur gabung teman-teman. Oke, jadi dunia tani sudah punya, yaitu namanya fitur gabung, dan itu dimanfaatkan oleh dunia tani untuk apa, untuk pembelajaran lebih mendalam teman-teman ya. Nah, untuk mendalam dari apa, tentang kelapa sawit ini tuh. Oke, nah untuk janjangan kosong ini apa ada syaratnya Pak? Nah itu kan, kita kembali lagi ke janjangan kosong ini teman-teman. Jadi untuk janjangan kosong ini adalah pengganti pupuk kimia teman-teman ya. Janjangan kosong itu adalah pengganti pupuk kimia, dimana janjangan kosong ini itu sangat bagus, dan kalau sudah terurai oleh tanah itu sangat luar biasa. Bahkan akar serap pun itu lebih senang apa namanya, janjangan kosong ini teman-teman, daripada pupuk kimia teman ya. Dan bisa dilihat di situ sawitnya ya luar biasa. Nah, saya perbesar ya. Tuh. Oke. Tapi agak gelap ini. Karena kan iya gak apa-apa, karena apa, sudah musim penghujan jadi mendung, agak gelap teman-teman. Nah, untuk jangan kosong apa ada standarnya Pak. Jadi jangan terlalu sering juga untuk uh, pemakaian jangan kosong ini teman-teman. Ditakutkannya karena apa? Nah, nanti bisa tumbuh yaitu hama teman-teman. Hamanya apa saja Pak? Hama gendon bisa ya, atau uret namanya ya, bisa disebut juga uret itu ya. Itu sangat besar-besar sekali. Nah itu uret itu dari apa sih? Dari kumbang teman-teman. Nah kalau sudah banyak uret ya pasti akan kelapa sawitnya itu akan bermasalah teman-teman. Kalau banyak gendonnya, otomatis di situ ada indukannya teman-teman, yaitu kumbang teman-teman ya. Nah kalau banyak kumbang nanti pelepahnya pada patah semua teman, karena apa, dimakan oleh kumbang ini. Bahkan untuk pupus kelapa sawit pun akan ikut dimakannya teman-teman, itu ya. Jadi yang pas untuk pengaplikasian ini ketika ini sudah penuh dengan akar teman-teman ya, penuh dengan akar untuk jangan kosong ini. Nah, otomatis kan sudah terurai oleh tanah dan sudah dimakan oleh
kelapa sawit ini teman-teman. Nah itu baru kita bisa memasukkan lagi, tapi jangan langsung jangan kosong, kalau bisa dengan solid dulu. Tujuannya apa? Supaya imbang antara apa namanya, yang gini loh, supaya apa ya, ketika kita masukkan jajan kosong itu ada ya, ada 1, 2 atau 3 itu gendon itu ada teman-teman. Nah untuk menghindari itu supaya tidak lebih berkembang biak, kita pakai solid dulu gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau solid sudah penuh dengan akar serapnya, kita bisa memakai lagi dengan namanya janjangan kosong ini teman-teman ya. Tapi jangan abu, jangan janjangan kosong tapi dibakar, itu jangan teman-teman ya. Memang bagus itu, kaliumnya sangat besar, tapi jangan, kalau bisa begini saja teman-teman ya. Kalau bisa itu janjangan kosong yang masih panas itu malah ditaruh gini, itu gunanya kenapa kok masih mentah itu, masih panas itu ditaruh di pasar tengah, di pasar apa, matinya kelapa sawit ini teman. Nah itu gunanya untuk pengendalian gulma secara organik teman-teman. Jadi fungsinya itu. Nah, biasanya untuk kelapa sawit ini kan tidak lari dari gulma ya teman-teman ya. Gulma itu sangat, wah, kalau petani kelapa sawit yang mandiri itu biasanya kesusahan untuk mengatasinya, bahkan sering memakai herbisida yang berlebihan. Nah, tapi tidak dipikirkan dengan kelapa sawitnya efeknya apa, itu tidak dipikirkan teman-teman. Yang penting gulmanya dulu mati katanya. Itu tidak, menurut saya begini teman-teman. Kalau untuk pengendalian gulma itu nanti akan lebih jelasnya akan saya bahas di fitur gabung ya teman-teman ya. Nah, di sini sedikit saja untuk saya jelaskan. Jadi menurut saya itu gulma itu dikendalikan sebelum ditanam teman-teman, itu lebih bagus. Nah, jadi gulma apa nanti akan saya bahas di fitur gabungnya Dunia Tani. Yang perlu dikendalikan sebelum ditanam kelapa sawit itu gulma yang mana yang perlu dikendalikan. Oke, semoga ini bisa menjadi motivasi ya bagi petani-petani kelapa sawit. Nah, dan ini adalah vlog saya ke mana, ke kebun kelapa sawit yang dimana notabene ada di lahan berpasir, mineral teman-teman, sorry, di lahan mineral. Kalau kemarin itu kan lahannya berpasir, sekarang mineral teman-teman. Ini sangat luar biasa. Nah ini sangat subur sekali. Nah di lahan mineral ini apa perlu pupuk ya? Tetap perlu. Kelapa sawit itu tidak lepas dari pupuk teman-teman ya. Cuman di sini 90, saya katakan itu ya, di video-video saya sebelumnya itu 95% itu adalah pupuknya organik. Nah, beda lagi dengan di lahan yang berpasir teman-teman, itu sangat beda. Oke, semoga ini bisa menginspirasi, dan sampai sini saja video saya. Nanti akan saya buatkan video-video yang penting di fitur member ya teman-teman ya, tentunya ya, tentang dari awal penanaman bahkan persiapan lahannya itu sudah saya nanti akan saya bahas di fitur gabung teman-teman. Oke, bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai di sini untuk videonya, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri dan petani kelapa sawit luar biasa.